Shalom semua. Tak terasa ya, kita sudah memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini. Tadi pagi ya, Laus itu terima WhatsApp. Dan dia bilang gini, jangan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena dia tidak pernah lelah membangunkan kita setiap pagi. Wah, waktu baca ini langsung keingat. Oh iya ya, kita memang harus terus bersyukur pada saat kita buka mata kita pada pagi hari. Mari pada pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat lagu yang akan kita nyanyikan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur semua karena kemurahan-Mu, semua karena Engkau. Kami pada pagi hari ini bisa membuka mata itu pun karena Engkau. Puji syukur kami naikkan atas semua yang Engkau berikan pada kami di tahun lalu dan bahkan di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah kami bisa terus memanggil nama Engkau. Biarlah kami terus mengingat apa yang Engkau sudah lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami pada pagi hari ini juga memohon ampun atas apa yang telah kami lakukan. Baik yang tidak kami sadari maupun yang kami sadari. Kami telah mengecewakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap bersyukur lagi Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang panjang sabar. Engkau mau mengampuni kami sebagai umat-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati pada pagi hari ini untuk kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami datang dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, kalian dalam main games kayak contohnya ML. Nah, pasti kalian punya karakter yang kalian andalkan untuk bisa menang dalam pertandingan itu ya. Bayangkan, dalam games aja kita punya satu karakter atau sesuatu yang kita andalkan untuk kita tahu bahwa dia pasti bisa dipakai untuk memenangkan games yang kita punya. Bagaimana dalam kehidupan kita? Siapa yang kalian andalkan dalam kehidupan kita? Kita punya seseorang yang kita bisa andalkan, yang bisa menjadi penolong, yang menjadi pelindung dan sandaran kita. Siapa dia? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan bilang pada Dia bahwa Engkau adalah satu-satunya yang kita bisa andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau saja Tuhan, berikan kami hati dan telinga untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini tidak hanya sampai pada saat kami mengetahui atau pengetahuan saja Tuhan. Tapi biarlah kami bisa merefleksikan firman itu dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau saja yang berbicara kepada kami satu persatu Tuhan. Tunjukkan kepada kami apa yang Engkau mau untuk kami mengerti. Apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan seri The Guardians, di mana kita akan belajar dari para hakim yang dicatat dalam Perjanjian Lama. Nah, minggu lalu kita belajar dari mana? Dari Yosua. Kita lihat bahwa dia ada pengantar dari kisah-kisah hakim ini. Dia adalah pemimpin Israel yang Tuhan perintahkan membawa masuk bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian. Tetapi Yosua pada saat itu sudah meninggal. Dan di sini Tuhan membangkitkan para hakim untuk memimpin bangsa Israel. Nah, ada fakta yang menarik nih. Ada total 12 hakim yang namanya dicatat di dalam Alkitab. Angka 12 ini sebenarnya mewakili 12 suku bangsa Israel. Dari 12 hakim ini ada 6 hakim besar dan ada 6 hakim kecil. Besar dan kecil itu bukan karena ukuran badannya ya, atau karena prestasinya dia, atau karena pencapaiannya dia. Jadi dibilang bahwa hakim besar atau hakim kecil itu karena kisah hidupnya. Apakah mereka dicatat lebih detail atau tidak? Jadi hakim besar mereka dicatat lebih detail di dalam Alkitab. Sedangkan hakim kecil dicatat hanya 1 atau 3 ayat saja. Jadi kalau kita lihat hakim besar ataupun hakim kecil sama-sama penting. Kenapa penting? Karena mereka sama-sama dipakai oleh Tuhan. Tuhan yang memilih dan mengutus mereka untuk memimpin bangsa Israel. Nah, hakim pertama yang akan kita pelajari siapa namanya? Otniel. Nah, dan kisah Otniel ini dicatat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Kira-kira kalian tahu nggak siapa Otniel ini? Nah, nama Otniel dicatat di dalam Alkitab itu di Hakim-Hakim ayat pasal 1
ayat 13. Otniel ini adalah keponakan dari Kaleb. Kalian ingatkan Kaleb? Kaleb adalah salah satu pengintai, yaitu yang bersama dengan Yosua. Nah, ini adalah keponakannya. Dia adalah anak dari Kenas, adiknya Kaleb, Otniel ini. Dan ceritanya pada saat itu ada seorang raja namanya Adoni-Bezek. Dia tinggal di tanah Kanaan. Pada saat itu dia menduduki kota Yerusalem. Orang dari suku Yehuda melawan Adoni-Bezek ini. Lalu pada saat mereka tinggal di sana di Yerusalem. Dan mereka menyerang Kiryat Sefer. Dan siapa yang merebut Kiryat Sefer? Otniel ini. Akhirnya Otniel ini pun diangkat menjadi menantu Kaleb. Nah, kalau kita lihat sebagian pertama, hakim yang pertama yang disebut di kitab itu mengenai Otniel. Kita lihat bahwa catatan mengenai Otniel ini menjelaskan kepada kita hal-hal penting dari kehidupan seorang hakim. Dan kalau dari sini kita akan lihat bagaimana pola kehidupan bangsa Israel dan keterlibatannya para hakim pada saat itu. Kita sudah bahas ya minggu lalu. Dan hari ini saya ingin mengajak kita lebih teliti lagi lewat kehidupan Otniel. Apa yang terjadi? Dan dicatat di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Kita lihat ya, ada 7 hal yang terjadi. Mari kita baca sama-sama ya. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishyataim, yaitu Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takut kepada Kushan Rishyataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, yaitu anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang. Lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishyataim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu selama 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Kita lihat apa aja yang terjadi, 7 hal itu. Pertama, di ayat 7 kita lihat apa yang terjadi. Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan. Apa maksudnya dengan jahat? Ayat 7 menjelaskan kepada kita ada 2 hal ya. Satu, mereka melupakan Tuhan. Dan kita juga sudah belajar dari minggu lalu ya. Setelah Yosua mati, ada generasi yang tidak kenal Tuhan. Tidak ingat apa karya Tuhan bagi bangsa mereka. Yang kedua adalah mereka menyembah dewa-dewa. Di ayat 7 dikatakan mereka menyembah Baal dan Asyera. Masih ingat enggak? Minggu lalu kita ada bahas tentang Baal. Siapakah Baal ini? Baal itu adalah dewa matahari yang dipercayai bisa memberikan kesuburan. Dan Asyera disebut sebagai istrinya Baal, yaitu pasangan Baal. Dan pola yang kedua dikatakan di ayat 8. Tuhan marah dan akhirnya dia mengirim bangsa lain untuk menindas ataupun menghukum bangsa Israel. Di kisah ini Tuhan menyerahkan Israel kepada Raja Aram Mesopotamia yang bernama Kushan Rishyataim. Wah, hidup mereka susah ya. Mereka dijajah pada saat itu. Dan akhirnya kita lihat pola yang ketiga. Di ayat 9 dikatakan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berasa bahwa mereka menderita pada saat itu. Mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita lihat hal yang keempat. Setelah itu
Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan orang Israel. Dari cerita ini, kita bisa lihat bagaimana Tuhan membangkitkan Otniel, keponakan Kaleb yang menjadi menantunya. Dia adalah seorang yang berani. Dan kita lihat lagi di pola kelima atau di hal kelima. Di ayat 10 dikatakan bahwa Tuhan lewat tangan hakim mengalahkan musuhnya. Dan pada saat itu Tuhan menggunakan Otniel untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Dan kita lihat hal yang keenam. Di ayat 11 dikatakan akhirnya Israel hidup tenang dan damai di bawah pimpinan hakim. Dan kita lihat lagi di 11b dikatakan setelah itu hakim meninggal. Kalau kita lihat catatan kehidupan Otniel ini menjelaskan kita bahwa ada pattern atau pola kehidupan orang Israel secara lengkap. Ada 7 hal yang terus terjadi dan terus berulang-ulang jadi cycle kehidupan orang Israel. Kita lihat apa aja ya. Yang pertama, jadi apa kan? Orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, ya kan? Yang kedua, pada saat itu akhirnya Tuhan menghukum dan akhirnya mengirimkan bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Dan yang ketiga, orang Israel menderita dan akhirnya mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan membangkitkan seorang hakim untuk menyelamatkan orang Israel. Dan yang kelima, Tuhan lewat tangan para hakim itu mengalahkan musuh bangsa Israel. Dan yang keenam, apa yang terjadi? Bangsa Israel hidup damai dan tenang di bawah pimpinan hakim. Dan hal yang ketujuh, setelah itu para hakim meninggal. Kalian akan lihat pattern ini, kalian akan lihat pola ini selama kita belajar series ini. Kita akan juga mempelajari hakim-hakim yang lain. Mungkin patternnya tidak akan sejelas yang apa yang kita pelajari pada Otniel ini ya. Tapi kita tahu bahwa itu yang akan terus terjadi. Kalian akan perhatikan dan kalian lihat pola-pola yang terjadi. Di catatan ini juga kita bisa lihat ada job description daripada hakim-hakim ini sendiri. Kita lihat ya di ayat 9 ayat 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Risataim Raja Aram ke dalam tangannya sehingga ia mengalahkan Kushan Risataim. Kalau kita lihat ada 3 hal yang dicatat di sini. 1, para hakim ini apa? Mereka dipilih dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Kedua, mereka menyelamatkan bangsa Israel dari bangsa penjajah. Dan yang ketiga, mereka menghakimi Israel. Apa yang artinya menghakimi bangsa Israel? Mereka memerintah atas bangsa Israel menjadi hakim yang mengadili benar dan salah. Teman-teman, coba ya kita bayangkan. Kisah Otniel ini sebagai hakim menunjukkan bahwa Israel itu bakal jatuh ke dalam dosa yang sama. Mereka melupakan Tuhan lalu menyembah dewa-dewa. Tapi setiap kali juga dikatakan Tuhan menyelamatkan lewat hakim-hakim yang Tuhan utus. Apakah Tuhan menyelamatkan karena Israel tiba-tiba berubah menjadi baik? Enggak juga. Mereka loh bisanya mengeluh dan minta tolong sama Tuhan. Lalu apa yang membuat Tuhan mau menolong mereka? Bukan karena Israel tiba-tiba jadi baik ya. Bukan karena Israel berubah dan meninggalkan dosanya. Kita nanti lihat mereka bakal terus mengulang lagi dosanya.
Tapi kita bisa lihat dengan jelas bahwa Tuhan menyelamatkan memang karena Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihi umatnya dan tidak mau umatnya terus menderita. Tuhan itu memang mau menolong Israel. Ada yang ingat enggak? Minggu lalu kita ada bahas tentang ini, ya kan? Itu ada di AHA kita tahun minggu lalu. Yang diambil dari Nehemia 9 ayat 17b. Dikatakan apa? Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ya, sekalipun lewat kisah Otniel ini, kita bisa menebak bahwa Israel itu bakal terus jatuh. Tetapi Tuhan juga terus dan terus menyelamatkan. Tuhan menyediakan para guardian, yaitu para hakim untuk membawa Israel kembali kepada Tuhan. Tuhan selalu berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Tuhan tidak tunggu Israel untuk tobat dulu. Tuhan juga tidak tunggu untuk Israel itu berubah dulu. Sama seperti kita ya. Kita mungkin nggak menyembah patung atau berhala. Sama seperti orang-orang Israel. Tapi kita mirip sama dengan orang Israel. Kadang-kadang kita suka lupa pada Tuhan. Dan kita membuat hal-hal yang lain lebih penting daripada Tuhan. Itu juga sebenarnya adalah bentuk penyembahan berhala. Ada hal lain yang menggantikan tempatnya Tuhan. Mungkin kita nggak sadar. Kayak contohnya misalnya pada pagi ini ya. Kita kan sudah mau siap-siap ini untuk beribadah. Tiba-tiba kita malas mendatangi kita. Dan akhirnya kita harus tunggu sampai kita tegur orang tua atau AI atau susuk kita. Ya kan? Atau bisa juga pada waktu kita main games atau kita nonton TikTok atau YouTube. Kita bisa berjam-jam sampai kelupaan waktu. Tapi sangat susah untuk kita meluangkan waktu untuk membaca firman-Nya dan bahkan berdoa. Walaupun itu cuma mungkin beberapa menit. Nah, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang mengulurkan tangan. Dia yang mengutus para hakim untuk menyelamatkan Israel dan membawa mereka kembali kepadanya. Tuhan juga yang mengambil inisiatif pertama untuk menyelamatkan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi memang itu adalah karakter Tuhan. Bukan karena karakter kita, tetapi karena apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita. Seperti apa yang dikatakan AHA kita pada hari ini, yaitu sama dengan minggu lalu ya. Sekali lagi ya kita baca dari Nehemia 9 ayat 17b. Dikatakan tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Begitu juga Tuhan tidak meninggalkan kita. Pertanyaannya, maukah kita merespon inisiatif penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita dan tidak melupakan Dia? Dia memberikan tanpa mengharapkan balasan dari kita. Ini adalah anugerah dari Tuhan. Setelah kita menerima keselamatan itu, maukah kita taat seperti para hakim yang dipakai Tuhan? Kita taat itu adalah suatu ucapan syukur kita dan terima kasih kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan. Bukan karena kita baik, bukan karena perbuatan kita. Itu semua karena Tuhan. Bukan karena kebaikanmu,
karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila kau Semua karena anugerahnya. semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau Bila aku dipakainya. Bila aku dipakainya. Mari kita berdoa. Tuhan, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemampuan kami. Kami bisa ada di sini itu karena Engkau saja. Karena Engkau yang inisiatif untuk menyelamatkan kami. Karena Engkau yang inisiatif untuk menyelamatkan bukan hanya kehidupan kami, tapi untuk seluruh umat manusia, Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur bahwa kami punya Allah seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang pengampun. Engkau adalah Allah yang panjang sabar. Kami pasti berulang kali melakukan hal yang salah dengan dosa yang sama. Tetapi Engkau tetap mau, Tuhan, menerima kami apa adanya. Bantu kami, Tuhan, untuk kami bisa taat sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kami juga mau mengingatkan tentang bejana untuk Tuhan. Seperti yang kami tak kasih tahu kalian juga, bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang berinisiatif. Dia yang memberikan kepada kita. Jadi bejana untuk Tuhan ini bukan adalah suatu keharusan, tetapi ini adalah ungkapan syukur kita akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah kita memberikan bejana untuk Tuhan ini, bukan dengan paksaan, tetapi keikhlasan dan kerelaan hati setiap dari kita. Hari ini pelajaran kita sudah selesai. Kita belajar dari Othniel, bagaimana dia seorang hakim yang dipilih oleh Tuhan, dan dia sendiri mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Dan bagaimana dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel. Biarlah kita sendiri juga sama. Kita juga mau dipakai oleh Tuhan. Stay healthy, be blessing for others. Sampai ketemu minggu depan. Bye.